Pemirsa, Jakarta Katalog kembali hadir untuk Anda dengan beragam informasi menarik seputar Jabodetabek. Dalam episode kali ini, Jakarta Katalog memiliki informasi seputar Napaktilas Perjuangan Kerawang Bekasi bersama Gavatar. Masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih. Maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Perjuangan inilah yang kemudian menginspirasi Ormas Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar bekerja sama dengan Dewan Harian Nasional 45, KNPI, Pemuda Pancasila dan Karang Taruna menggelar peringatan Hari Pahlawan 10 November dengan kegiatan Napaktilas Kerawang Bekasi. Kegiatan yang digelar pada 10 sampai 11 November lalu itu akan menempuh jarak 40 km dan diikuti oleh 1.800 peserta. Mereka berasal dari seluruh provinsi se-Indonesia. Damai sejahtera Nusantara. Nusantara Jaya. Nusantara Jaya. Nusantara Jaya. Merdeka. Kami dari Bali, utusan kami berangkat ada 14 orang peserta, 10 untuk beregu dan 4 perseorangan. 2 ofisial datang ke Napaktilas Kerawang Bekasi 10, 11, 12 dalam rangka kembali menapaktilasi semangat pejuang-pejuang bangsa yang dahulu pernah membela bangsa. Seperti yang juga pernah terjadi di Bali 1848, 1846 sampai dengan 1849 Perang Puputan, di mana semua hampir 1.600 orang, dan kami akan persembahkan yel-yel khas Bali. Oke, untuk Ketua Regu kami persilahkan yel-yel khas Bali. Kami dari Jawa Timur mendatangkan peserta Napaktilas Kerawang Bekasi sebanyak 54 peserta. Dengan memperingati 10 November, kami arek-arek Surabaya semangat untuk menyambut 10 November untuk lebih dibangkitkan kembali. Gavatar maju! Jawa Timur makmur! Nama saya Samsudin, kami dari Gavatar Depok, Jawa Barat. Dengan anggota dan peserta jumlahnya 105 orang. Dan kami sangat mendukung sekali acara ini. Karena acara ini adalah momen yang terbesar untuk membangkitkan kembali bangsa kita menjadi bangsa yang luar biasa. Hidup pahlawan. Hidup! Hidup Indonesia. Hidup! Nusantara Jaya. Hidup! Gavatar. Hidup! KNPI. Hidup! Gavatar Depok Jaya! Ya! Uniknya peserta yang ikut juga ada dari kalangan perempuan dan usia lanjut yang siap jalan kaki dari Kerawang sampai Bekasi. Mereka berpakaian ala pejuang kemerdekaan, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan masyarakat pada umumnya saat ikut memerangi penjajah. Perkenalkan, nama saya Udiono selaku Komandan Regu DKI dari DKI Jakarta. Kami dari DKI 700 orang dan yang memotivasi kami adalah bangkitnya Nusantara Jaya. Siapa kita? Gavatar. Siapa kita? Gavatar. Gavatar DKI. Maju terus. Kami rombongan dari Subang, Kabupaten Subang, mengikuti acara Napaktilas Kerawang Bekasi dalam rangka menyambut Hari Pahlawan 10, 11, 12 pada tahun ini, mengenang jasa para pahlawan yang telah menghantar bangsa ini merdeka, dan kita hari ini sebagai generasi pelanjut akan melanjutkan apa yang dicita-citakan oleh para pahlawan. Subang gotong royong, Subang maju. Tim relawan Gavatar DPD Kepri, kami berjumlah 36 orang menggunakan pesawat untuk menyukseskan pelaksanaan Napaktilas ini. Jadi kami di sini siap untuk menyongsong Nusantara Jaya. Nusantara Jaya. Nusantara Jaya. Nusantara Jaya. Mencari pacar ke Klaten. Gavatar Kepri memang paten. Nama saya Suhandi, umur 73 tahun, dari Ratu Jaya.
Depok. Kami sendiri dari Palembang, kami ikut acara Napak Tilas Karawang Bekasi dalam rangka Hari Pahlawan 10 November. Ini merupakan semangat peringatan Napak Tilas Karawang Bekasi yang tadi seperti diutarakan oleh Ketua Umum Gavatar. Kami nggak mau kalah dari cowok-cowok yang ikut walaupun jauh. Semoga kami semangat ya, mudah-mudahan sampai akhir ya. Ya. Napak Tilas Karawang Bekasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan persaudaraan, patriotisme, dan nasionalisme antara sesama warga negara Indonesia. Kegiatan ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap pemerintah Indonesia dalam mengkampanyekan cinta tanah air, bangsa, dan negara Indonesia, serta bela negara. Peserta berkumpul di alun-alun Karang Pawitan Karawang sejak pukul 4 sore. Diawali dengan upacara dan orasi kebangsaan dari tokoh lokal dan nasional. Abdul Aziz dari KNPI, Sony Hersona tokoh pemuda Karawang, Rahmat Gunadi dari Pemuda Pancasila, dan tidak ketinggalan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gavatar Mahful Tumanurung. Habis gelap, terbitlah terang. Untuk itu, sudah saatnya terbitlah fajar mentari Nusantara ini, yang akan menjadi fajar bagi Nusantara dan akan pada saat nanti akan menjadi matahari bagi dunia, saudara. Bangsa yang besar adalah bangsa yang telah menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Kita bersama-sama kobarkan semangat perjuangan demi melawan penindasan, demi melawan kebodohan, saudara-saudara. Hari ini pula kita harus mengingat para pahlawan kita, para pelaku sejarah kita yang ada di belakang kita, para pelaku sejarah kita yang ada di Republik ini, kawan-kawan. Ini adalah merupakan modal utama kita bagi para pemuda Indonesia untuk melawan segi penindasan pemuda Indonesia, kawan-kawan. Hidup pemuda Indonesia, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka. Terima kasih. Karawang Bekasi, tadi disebutkan Bang Sony, lanjutkan perjuangan, belum selesai perjuangan. Dan ada lagi syair, kita hanya tinggal tulang-tulang berserta debu yang berserakan sepanjang Karawang Bekasi. Inilah yang menjadi titik tolak perjuangan kita. Terima kasih. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah yang lagi tentukan nilai tulang-tulang. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Teruskanlah jiwa kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Sahrir. Kami sekarang mayat, berilah kami arti. Berjagalah terus di garis kenyataan dan impian. Garis awal pemberangkatan peserta dari alun-alun Karang Pawitan Karawang pada Sabtu 10 November pukul 7 malam. Peserta dilepas oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Gavatar Mahful Tumanurung dan Ketua Panitia Darwijaya. Sejumlah tokoh juga turut melepas peserta Napak Tilas seperti dari KNPI, Tokoh Pemuda, Pemuda Pancasila, Sesepuh Karawang, dan lainnya. Dr. Soeharto, siap kembali. Kebanggaanku, ku yakin. Indonesia Raya, Nusantara Jaya. Sebenarnya ide ini ide bersama-sama muncul tatkala kami bersilaturahmi ke kantor Dewan Harian Nasional 45. Kami bersilaturahmi dengan Bapak Purnawirawan Jenderal Tiasno Sudarto. Kemudian kami bercerita tentang beberapa aksi-aksi Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara.
termasuk memperingati 17 Agustus kemarin. Kemudian kami utarakan niat kami untuk bagaimana caranya bisa mengembalikan semangat kepahlawan ini, semangat kejuangan ini. Lalu muncullah ide bagaimana kalau kita melakukan napak tilas terhadap perjalanan para pahlawan bangsa, para pejuang kita, dan kita memilih Kerawang dan Bekasi karena Kerawang Bekasi salah satu tempat yang momental di dalam sejarah kebangsaan kita, mulai dari zaman Rengas Dengklok, kemudian kemerdekaan Republik Indonesia, dan pada saat itulah kita mulai membuat kepanitan ini, dan memang kami akui bahwa kepanitan ini memang sangat mepet waktunya. Kami hanya mempersiapkan dalam waktu kurang lebih 2 bulan, tapi alhamdulillah puji Tuhan Yang Maha Esa semua bisa berjalan dengan baik, dan harapan kita di waktu-waktu mendatang Gerakan Fajar Nusantara akan terus bekerja sama dengan seluruh elemen bangsa, khususnya para pemuda-pemudi Nusantara di Indonesia ini untuk sama-sama memberikan karya baktinya, membuat sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih baik, paling tidak melakukan hal-hal yang bisa menggugah kembali kesadaran kita untuk berbangsa bertanah air, sebagai anak-anak bangsa, sebagai pelanjut generasi bangsa ini untuk meneruskan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah kecil ini kita bisa menghidupkan kembali jiwa kejuangan itu, menghidupkan kembali patriotisme itu, menghidupkan kembali nasionalisme itu. Karena kalau kita sudah tidak punya nasionalisme, maka kata Bung Karno tidak akan pernah ada suatu bangsa itu. Dan bangsa bisa besar, bangsa bisa maju kalau kita punya nasionalisme itu. Semoga karya kecil dari para anak-anak muda bangsa, Gavatar, DHN 45, Karang Taruna, KNPI, dan seluruh elemen pemuda Kerawang Bekasi, serta Pemda, TNI Polri ini bisa mempersembahkan sesuatu yang kecil tapi bisa berdaya guna, beraplikasi kepada hal-hal yang positif di masa depan. Peserta dari mana aja? Ada jumlahnya berapa? Dari kepanitiaan kurang lebih peserta yang hadir hari ini 1.800-an peserta. Ini berasal dari seluruh perwakilan wilayah Nusantara di Indonesia ini, dan meskipun belum 33 provinsi, masih sekitar 14 ataupun 17 provinsi yang ada, tetapi kita berharap di tahun-tahun mendatang kita bisa melakukan acara momen napak tilas yang lebih meriah lagi, lebih aspiratif lagi, dan lebih partisipatif lagi. Kegiatan-kegiatan Gavatar apa saja selain ini? Oh iya, Gerakan Fajar Nusantara adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, oleh karenanya kita sudah bertekad untuk hanya bergelut dalam bidang sosial kebudayaan. Dalam setiap event-event kami selalu melakukan aksi-aksi sosial, aksi-aksi budaya, dan juga aksi-aksi intelektual, ilmiah. Dialog-dialog kebangsaan, kemudian kerjasama dengan berbagai elemen bangsa kita lakukan secara terus-menerus. Meskipun kami masih relatif sangat muda, kami baru setahun lebih berdiri di bangsa ini, namun kami berusaha supaya di tahun-tahun mendatang kami bisa memberikan karya yang lebih inovatif, lebih inspiratif bagi kejayaan Indonesia Raya, Nusantara Jaya ini. Perjalanan peserta napak tilas yang berlangsung di malam hari tersebut ditujukan oleh panitia agar peserta dapat merasakan dan membuktikan semangat perjuangan para pahlawan saat itu. Panitia mengelompokkan kejuaraan menjadi 3 kelompok kejuaraan, yaitu kelompok beregu, perorangan putra, dan perorangan putri. Jumlah peserta tercatat di kami 1.800. Itu terdiri dari kelompok beregu dan perorangan. Dari Medan, Padang, Jambi, Riau, Palembang, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali tadi. Nanti silakan ditemui. Kami memang hampir lebih dari 27 provinsi yang hadir di acara napak tilas ini. Memang sebagian besar dari Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sebenarnya kan acara bersama. Maksud dari napak tilas ini itu kan kami pengen mengumpulkan seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi di kegiatan ini.
ternyata respon baik di Kerawang. KNPI Kerawang bersedia menjadi pelaksana. Tadi pemuda Pancasila pun ikut berpartisipasi. Karang Taruna. Ini sama halnya juga di Bekasi Karang Taruna, KNPI dan tapi ini untuk sebuah program awal bagi kami, kegiatan awal. Ya ternyata respon luar biasa dari Kerawang dan Bekasi. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi elemen masyarakat yang ikut bergabung bersama kami. Kami siapkan 4 pos besar. 4 pos besar itu ada ambulans, ada tim kesehatan, ada tim keamanan, ada mobil yang bisa mengantar ke pos berikutnya. Dan ada sekitar 7 pos pendamping. Itu maksudnya setiap 5 kilo ada pos, setiap 10 kilo ada pos besar. Buat mengantisipasi peserta atau segala sesuatu yang terjadi peserta, kami sudah siapkan antisipasi dengan baik. Jadi setiap radius 5 km kami, kalau total pengamanan dari panitia saja ada jumlahnya ada 60. Ada keterlibatan dari kepolisian, Dishub dan Kodim. Itu masing-masing mengirimkan personilnya untuk bersama-sama mengamankan jalur yang akan kita lalui. Yel-yel yang semangat serta kostum yang unik dikenakan dalam napak tilas, menjadikan peserta sebagai tontonan warga Kerawang dan Bekasi yang berada di jalur napak tilas. Peserta melewati jalur provinsi dari Kerawang melewati Cikarang, hingga berakhir di alun-alun kota Bekasi pada Minggu pagi. Dari catatan panitia, rombongan napak tilas sudah ada yang sampai di Bekasi pada pukul 3 Minggu dini hari. Dari 1.800 peserta, tercatat hanya 60% peserta yang mampu menyelesaikan hingga garis akhir. Di alun-alun kota Bekasi, 11 November Minggu pagi, seluruh peserta berkumpul melepas lelah. Panitia telah menyiapkan panggung hiburan yang diisi dengan penampilan beberapa band, diantaranya dari Sekolah Binaan Gavatar. Meski semalaman berjalan kaki dari Kerawang Bekasi, sejumlah peserta masih semangat untuk berjoget di depan panggung, mengiringi lagu-lagu yang disuguhkan. Meski demikian, sebagian besar peserta melepas lelah dengan tiduran di lapangan tanah dengan alas seadanya. Di ujung acara, panitia mengumumkan pemenang napak tilas. Untuk kategori beregu, juara diraih tim dari Gavatar DPK Depok. Disusul regu hiu macan Gavatar DPK Jakarta Utara di peringkat kedua. Di urutan ketiga diraih tim asal Pulau Dewata, Bali. Untuk kategori perorangan putra diraih oleh Diki Palaguna dari Jambi. Disusul Sabar Santosa dari Batam Kepulauan Riau, serta Laode Arsantira dari Gorontalo. Sementara untuk kategori perorangan putri, diraih Ida Yasa dari Jamaah Masjid Jami'ah Nur Cikarang. Disusul Sri Pujiastuti dari Depok dan Gina dari Jakarta. Mendapatkan uang senilai Rp1.500.000 dan juga trofi dan medali emas. Pemirsa, usai sudah Jakarta Katalog hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Jakarta Katalog setiap hari pada jam yang sama. Terima kasih dan sampai jumpa.